Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seorang anak yang bermain di Sungai Cipunegara, dan anak itu raib. Hingga sekarang tidak pernah diketemukan anak itu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Raibnya Bocah di Sungai Cipunegara. Nama Sungai Cipunegara sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Subang. Sungai ini terbentang dari ujung wilayah Kabupaten Subang, bagian selatan hingga ke Laut Jawa yang berada di wilayah Subang Utara. Saat musim hujan tiba, sungai ini kerap merepotkan warga karena airnya seringkali menggenang ratusan rumah di wilayah Pantura Subang. Namun di balik bencana itu, Sungai Cipunegara banyak menyimpan cerita mistis. Salah satu yang terkenal adalah adanya kerajaan siluman buaya di sungai tersebut. Bagaimana kisah itu terjadi? Inilah cerita horor itu berawal. Cerita horor ini diungkapkan oleh Supena, tokoh masyarakat setempat. Menurut Supena, cerita horor siluman buaya di Sungai Cipunegara kembali mencuat saat dirinya menjabat sekretaris desa di sebuah desa di Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saat itu Supena baru menerima laporan bahwa tetangganya baru saja kehilangan anak semata wayangnya yang tewas di pinggir Sungai Cipunegara. Sejak kehilangan sang anak, si lelaki itu selalu melamun di tepi Sungai Cipunegara. Tak jarang juga ia bicara sendirian, lalu tersenyum. Begitulah hari-hari yang dilewatinya semenjak 4 bulan lalu, usai ditinggal mati anak perempuan semata wayangnya. Rasa menyesal di hatinya membuat goncangan hebat di dalam jiwanya. Saat itu, Supena mencoba menangkap laporan kematian bocah berumur 5 tahun itu yang tenggelam di Sungai Cipunegara ketika sedang mencari capung dengan teman-temannya. Hari masih pagi, Supena berangkat menuju rumah duka. Ada beberapa orang hadir menyambut kedatangannya. Ia mengira jasad bocah itu langsung akan dimakamkan. Tetapi setelah diperhatikan, wajah-wajah yang menyambutku tampak kebingungan dan mengeluh. "Jasadnya belum diketemukan, Pak," bisik salah seorang kepadaku. "Memang kejadiannya kapan?" tanyaku. "Kemarin sore menjelang maghrib," jawabnya. "Ada bukti atau saksi saat kejadian anak si Dirta tenggelam?" tanyaku kepada ketua RT. "Ada, Pak, temannya, anak Ropiah. Dia menangis pulang sambil membawa sepasang sandal korban. Dia memberitahukan kejadiannya kepada bapaknya," papar ketua RT. Supena lalu merenung sejenak, lantas diperintahkan semua lelaki menyisir pinggiran Sungai Cipunegara menuju ke hilir. Mumpung hari masih pagi, ia pun turut serta mencari bersama-sama masyarakat. Tidak sejengkal pun terlewat dari tatapan mata para pencari jasad korban. Rerimbunan alang-alang dan semak-semak yang tumbuh subur di pinggiran Sungai Cipunegara tidak luput dari buruan pencari jasad gadis belia itu. Teriakan-teriakan memanggil nama korban menambah hiruk-pikuk suasana saat itu. Menjelang zuhur, pencarian masih tetap nihil. Namun semangat warga masih menggebu-gebu untuk mendapatkan korban. Seingatku, hampir semua lelaki yang ada di kampung itu turun ikut mencari. Menjelang maghrib, pencarian dihentikan. Seluruh masyarakat berkumpul di rumah duka untuk bermusyawarah mencari solusi apa yang harus dilakukan guna mendapatkan kembali jasad anak perempuannya. Kalau melihat keadaan Sungai Cipunegara saat itu, airnya kecil, hampir tidak berarus ini. Biasa tiap tahunnya bila musim kemarau, maka tidak mungkin rasanya jasad korban sudah jauh terseret arus. Ya, mustahil sekali. Saat kebuntuan datang, tiba-tiba salah seorang warga berkata, "Pak, bagaimana kalau kita memanggil maling buaya atau pawang buaya?" "Boleh saja. Siapa di antara kalian yang tahu orangnya?" tanyaku. "Ada orangnya, tapi bukan orang desa sini. Jauh, Pak," ucapnya. "Di mana?" tanyaku penasaran.
Di Horgelis, tapi bisa dipanggil ke sini, jawabnya. Ya sudah, besok saja, karena sekarang sudah malam, ucapku. Esok paginya, Supena memerintahkan seseorang warganya berangkat ke Horgelis sambil menunggu sang pawang buaya datang. Yang ada kuperintahkan untuk turun kembali mencari jasad korban yang tenggelam. Siapa tahu sekarang sudah dapat timbul atau mengambang di permukaan air. Sementara itu, ayah korban tidak henti-hentinya menangis sambil berteriak-teriak memanggil anaknya yang tenggelam 2 hari lalu. Semenjak bercerai dengan istrinya setahun yang lalu, anaknya ini memang ikut dengannya, sedangkan istrinya pulang ke orang tuanya. Sampai menjelang duhur, warga yang diperintahkan ke Horgelis belum juga datang. Supena dengan bersabar menunggu di pinggir sungai Cipunagara sambil memperhatikan orang-orang yang sedang mencari jasad korban. Memang bila musim kemarau, airnya dangkal hanya sebatas lutut hingga perut orang dewasa. Tetapi ada lokasi-lokasi tertentu yang dipercaya masyarakat di sekitar Cipunagara menyebutnya kedung atau lubang besar di bawah air yang cukup dalam. Tempat ini adalah lokasi bersemaya makhluk halus, penunggu atau penghuni kerajaan siluman air Sungai Cipunagara. Ya, Sungai Cipunagara yang membentang dari selatan ke utara itu memang menyimpan mitos daerah-daerah yang dilaluinya, mulai dari wilayah Kabupaten Sumedang sampai ke hilir di wilayah Pamanukan Kabupaten Subang. Mitos-mitos bermunculan seperti kisah sepasang pengantin dilarang menyeberang Sungai Cipunagara, atau orang di luar wilayah tersebut jangan mandi di sungai itu. Mitos-mitos ini masih begitu lekat hingga sekarang dan terbukti ada yang jadi korban. Setelah asar, pawang buaya yang ditunggu akhirnya datang. Pria itu biasa disapa Abah. Ia lalu meminta ayah korban untuk menceritakan kejadian yang menimpa anaknya itu. Sesekali pria setengah baya bertubuh kecil yang dipanggil Abah itu manggut-manggut dengan mulut komat kamit dan matanya dipejamkan beberapa saat. Lalu tiba-tiba berkata, anak itu di suatu tempat yang aman. Makan dan minum disediakan, ucapnya sambil tersenyum. Semua yang hadir saat itu senang mendengarnya, tetapi anak itu bukan di alam manusia. Demikian tegas Abah. Suasana hening dan tegang, Abah lalu melanjutkan ucapannya. Anakmu ada di dunia yang tidak tampak oleh mata sembarangan orang. Persisnya, dia ada di alam lelembut penguasa kerajaan Kedung Cipunagara, terang Abah. Apakah bisa diambil kembali, Abah? Tanya Supena. Bisa, jawab Abah singkat. Tetapi nanti bila kita ke sana, apabila yang ada di depan matamu harus diakui, ingat itu, ujar Abah mengingatkan ayah korban. Baiklah Abah, ucap ayah korban. Abah melanjutkan lagi ucapannya, seraya sepasang matanya melihat orang-orang yang ikut riungan saat itu. Abah lalu minta seorang saksi dari pihak aparat desa. Lalu Abah, ayah korban dan seorang saksi berangkat ke raja penguasa Kedung Cipunagara, bermaksud supaya korban dikembalikan. Setelah semua siap, keluarganya berangkat menuju Sungai Cipunagara. Warga mengikuti dari belakang, ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Abah menyuruh yang lain agar menunggu saja di bibir sungai, sementara ketiganya disuruh turun ke air. Sang pawang dengan diapit oleh seorang saksi dan ayah korban, ketiganya lalu menghadap ke tengah sungai, lalu memejamkan mata. Entah berapa lama berlalu, kudengar Abah berucap agar segera membuka mata kedua orang tersebut. Aneh, saat membuka mataku, di hadapan mereka bukan lagi air Sungai Cipunagara, melainkan jalan lurus dengan bunga-bunga tumbuh di sampingnya, indah sekali. Rumah-rumah berderet tertata rapi, bersih, tidak ada sampah. Sepanjang jalan yang dilalui tidak henti-hentinya berdecak kagum di dalam hati, menyaksikan keanehan dan keindahan yang tampak di depan mata. Waktu itu, mereka berpapasan dengan sejumlah penduduk yang ramah-ramah.
selalu mengangguk dan tersenyum saat berpapasan di jalan. Uniknya, pakaian yang dikenakan sama warnanya hitam. Kepala mereka juga memakai ikat warna hitam pula, baik perempuan maupun laki-laki. Ketiganya terus saja berjalan berdampingan. Semakin jauh melangkah, semakin banyak orang yang ditemui. Seperti layaknya memasuki pusat kota, tetapi tidak kutemui kendaraan. Semua berjalan kaki. Sekali-kali Abah bersalaman, berbincang-bincang seperti yang sudah kenal sebelumnya dengan orang yang dijumpainya. Ketiganya berjalan agak sedikit dipelankan. Ketika melihat di depan ada sepasang gapura dengan dua penjaga memegang tombak dan perisai di tangannya yang kekar berotot. Pakaiannya seperti pakaian wayang orang di televisi. Kelihatannya galak dan berwibawa. Mungkin karena pengaruh postur tubuhnya yang tinggi besar, rambutnya gimbal sepunggung. "Sampurasun Gusti Pengawal," ucap Abah memberi salam sambil membungkukkan badan kepada kedua penjaga pintu gerbang. "Rampes Abah, ada perlu apa Abah kesini?" jawab salah seorang punggawa dengan suara menggema yang sepertinya sudah mengenali Abah. "Abah kangen saja, ingin bertemu dengan Paduka Raja. Apakah beliau ada di istananya?" tanya Abah. "Ada Abah. Kebetulan Kanjeng Raja baru pulang berburu. Sekarang ada di Paseban Rembugan dengan para patih," jawabnya. "Ada masalah apa Punggawa?" tanya Abah. "Hamba kurang tahu masalahnya Abah. Lebih baik Abah masuk saja ke Paseban kalau ingin menemui Raja," ucap penjaga pula sambil mempersilahkan kami masuk dengan sebelah tangannya. Ketiganya berjalan lagi melewati sebuah lapangan luas seperti alun-alun, sebelum akhirnya tiba di sebuah istana yang sangat megah dengan arsitektur mirip dengan istana-istana raja tempo dulu yang masih tersisa hingga sekarang. Ketiganya tiba di Paseban. Semua yang di ruangan menyambutnya dengan ramah, terutama kepada Abah yang sepertinya sudah mereka kenali sebelumnya. Mereka dipersilakan duduk bersila setelah bersalaman. Di kursi yang mewah dan antik, duduk seorang yang dihormati oleh bangsanya. Sosok yang karismatik berwibawa dengan pakaian kebesaran yang bergemerlapan emas permata. "Selamat datang di negeri kami. Ada apa gerangan Abah dan rekan-rekan sudi datang ke negeri kami ini?" tanya sang raja. Sebelum Abah menjawab, lebih dahulu terimalah sembah dan sujud Abah dan teman-teman kepada Yang Mulia Paduka Raja, penguasa kerajaan Kedung Cipunagara, ucap Abah sambil membungkuk badan, lalu diikuti oleh kedua orang yang menyertai Abah. Diterima sembah sujud Abah. Salam sejahtera sebaliknya untuk bangsa manusia yang mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada bangsaku di sisi Yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta, ucap sang raja merendah sambil tidak lepas seolah senyum menghias bibirnya. Abah pun lalu menceritakan peristiwa tenggelamnya bocah tersebut kepada raja. Sebelum membahas mengenai anak perempuan yang disebutkan Abah, sang raja melemparkan pertanyaan ke para patih yang hadir saat itu dengan suara yang nyaring sehingga membuat aku kaget. "Ampun Gusti, hamba yang hadir di ruangan ini tidak berani melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Paduka Raja, bahwa rakyat kerajaan Keduan Cipunagara dilarang mengusik, apalagi membawa bangsa manusia ke negeri ini," kata salah seorang patih. "Ampun Gusti, hamba mendengarnya. Hamba kesini bukan menuduh, tetapi hanya bersifat menanyakan semata. Hamba tidak menuduh," Abah menjelaskan sembari mengangkat kedua tangannya. "Maaf beribu maaf Paduka Gusti. Seperti yang sudah Abah katakan tadi, kami kesini hanya menanyakan. Kalau memang ada terima kasih, tetapi kalaupun tidak ada, kami haturkan terima kasih pula atas keramah tamahan kesediaan Paduka Raja menerima hamba bertiga datang ke sini," kataku melengkapi kata-kata Abah. Seperti yang sudah hamba katakan,
bahwa bangsa manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada bangsa Kawula dan sudah menjadi ketetapan bangsa Kawula selama ribuan tahun bahwa nenek moyang bangsa Kawula melarang keras mengganggu manusia, apalagi memangsanya, karena manusia makhluk yang paling mulia di hadapan Sang Pencipta. Sabda sang raja disambut anggukan kepala oleh para patih. Keadaan hening sejenak di Paseban. Semua membisu tidak bersuara. Coba ingat-ingat lagi, Patih. Apakah ada laporan dari masyarakat 2 hari yang lalu? Ujar sang raja kepada para patih yang hadir, memecah keheningan. Ampun Gusti, hamba hanya menerima laporan dari warga Pancar Kulon yang menangkap seekor anak kambing karena mengganggu tanaman sayuran. Dan sekarang anak kambing itu sudah ditangkap, lalu hamba simpan di istal. Ucap salah satu patih memberitahukan kepada rajanya. Mendengar jawaban ayah korban seperti itu, mendadak Abah jengkel. Kenapa dia tidak mendengar nasihatnya saat riungan di surau? Apa yang dilihat atau dikatakan harus diakui apapun bentuknya. Tapi Abah tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan sang raja. Setelah berbasa-basi, ketiganya akhirnya pamitan pulang. Jalan yang dilewati pun memotong, bukan jalan yang tadi sewaktu berangkat. Lalu keduanya berdua disuruh Abah menutup mata kembali. Ketika keduanya disuruh membuka mata kembali, mereka sudah berada di pinggir sungai Cipunagara dengan air sebatas lutut. Namun anehnya, baju mereka tidak basah. Saat itulah Abah kembali berbicara. Dunia kita dengan dunia siluman buaya sangat berbeda. Tidak sama seperti manusia melihat manusia. Kalau wujud asli buaya tampak di permukaan air memangsa manusia, kemudian menyeretnya ke dalam air. Itu yang dilihat buaya bukan wujud manusia lagi, tetapi bisa kambing, celeng, atau hewan-hewan lainnya. Begitu pula sebaliknya pada manusia. Apabila hanya dilihat dengan 2 mata kita wujud mereka adalah buaya, akan tetapi apabila manusia melihat dengan mata batin, akan timbul keakraban sesama makhluk ciptaan yang maha kuasa, seperti yang Pak Uli pernah alami bersama Abah tadi. Kata Abah panjang lebar sebelum dia kembali ke haur gelis. Lantas bagaimana nasib anak itu, Abah? Apakah jasadnya akan mengambang dan bisa kami kuburkan sebagaimana layaknya? Tanyaku penasaran. Mudah-mudahan, ujar Abah datar. 6 bulan sudah ayah korban menanti penantian yang sia-sia di pinggir sungai Cipunagara. Anaknya datang hanya di dalam mimpi dan memberi senyuman. Bapak, aku tidak jauh darimu. Tengoklah anakmu menjelang maghrib di Cipunagara, pasti ada. Pesan anak itu dalam mimpi ayahnya. Batinnya terpukul waktu pertama kali menunaikan pesan mimpinya. Di hadapannya ada sesuatu yang besar dan panjang sedang menantinya. Dia tak lebih seekor buaya. Buaya itu menghilang masuk ke air. Ayah korban menjerit sekuat tenaga, memanggil nama putrinya. Sejak itu, tiap menjelang maghrib, ia duduk di pinggir sungai Cipunagara, menanti anaknya. Kadang-kadang tertawa, kadang-kadang meratap-ratap memanggil-manggil nama anaknya. Hingga kini, jasad korban tidak diketemukan lagi. Bahkan ayah korban pun menghilang entah kemana. Warga tidak mengetahui. Cuma tiap menjelang malam, ada buaya kecil suka menampakkan diri pada warga yang sedang mandi di sungai. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.